Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 4204191232 dari kelas 5A TPJJ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur jembatan. Struktur jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Jalan ini yang melintang, yang tidak sebidang, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun bagian-bagian umum dari struktur jembatan. Pada struktur jembatan bagian atas terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada bearing pad, adalah bantalan jembatan yang biasanya digunakan untuk menghubung struktur atas dan penyangga di bagian bawah. Yang kedua itu ada girder, bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutmen. Yang ketiga itu ada balok diafragma, bagian penyangga dari gelagar-gelagar jembatan yang memanjang dan hanya berfungsi sebagai balok penyangga biasa, bukan sebagai pemikul beban plat lantai. Selanjutnya itu struktur jembatan bagian bawah. Terdapat beberapa. Yang pertama itu ada abutmen. Abutmen adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan yang berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup itu beban angin, beban kendaraan, dan lain-lain. Dan ada juga beban mati yaitu beban gelagar dan lain-lain. Itu terdapat pada jembatan. Yang kedua itu ada tiang jembatan. Tiang jembatan memberikan dukungan perantara antara dua bentang jembatan. Tiang jembatan terutama mendukung elemen bangunan atas jembatan dan mentransfer beban ke pondasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada pondasi jembatan. Berfungsi untuk meneruskan seluruh beban jembatan ke tanah dasar. Selanjutnya itu ada tipe-tipe jembatan. Yang pertama itu jembatan balok. Adalah jenis jembatan yang paling sederhana yang dapat berupa balok dengan perletakan sederhana maupun dengan perletakan menerus. Yang kedua itu ada jembatan cantilever, merupakan pengembangan jembatan balok. Tipe jembatan cantilever ini ada dua macam, yaitu tipe cantilever dan tipe cantilever with suspended span. Pada jembatan cantilever, sebuah pilar atau tower dibuat masing-masing sisi bagian yang akan diseberangi dan jembatan dibangun menyamping berupa cantilever dari masing-masing tower. Yang ketiga itu ada jembatan lengkung. Jembatan lengkung adalah suatu tipe jembatan yang menggunakan prinsip kestabilan di mana gaya-gaya yang bekerja di atas jembatan ditransformasikan ke bagian akhir lengkung atau abutmen. Yang keempat itu ada jembatan rangka. Jembatan rangka dibuat dari struktur rangka yang biasanya terbuat dari bahan baja dan dibuat dengan menyambung beberapa batang dengan las atau baut yang membentuk pola-pola segitiga. Jembatan rangka biasanya digunakan untuk bentang 20 meter sampai 375 meter. Yang kelima itu ada jembatan gantung.
terdiri dari dua kabel besar atau kabel utama yang menggantung dari dua pilar atau tiang utama, di mana ujung-ujung kabel tersebut diangkurkan pada pondasi yang biasanya terbuat dari beton. Dek jembatan digantungkan pada kabel utama dengan menggunakan kabel-kabel yang lebih kecil ukurannya. Atau tiang dapat terbuat dari beton atau rangka baja. Struktur dek dapat terbuat dari beton atau rangka baja. Kabel utama mendukung beban struktur jembatan dan mentransfer beban tersebut ke pilar utama. Selanjutnya yang keenam itu ada jembatan kabel. Merupakan suatu pengembangan dari jembatan gantung, di mana terdapat juga dua pilar atau tower. Akan tetapi, pada jembatan kabel, dek jembatan langsung dihubungkan ke tower dengan menggunakan kabel-kabel yang membentuk formasi diagonal. Yang ketujuh itu ada jembatan bergerak. Jembatan bergerak biasanya dibuat pada sungai, di mana kapal besar yang lewat memerlukan ketinggian yang cukup, tetapi pembuatan jembatan dengan pilar sangat tinggi dianggap tidak ekonomis. Yang ke-8 itu ada jembatan terapung. Jembatan terapung dibuat dengan mengikat dek jembatan pada ponton-ponton. Ponton-ponton ini biasanya jumlahnya banyak sehingga jika salah satu ponton terjadi kebocoran, maka tidak begitu mempengaruhi atau tidak membahayakan kestabilan jembatan apung secara keseluruhan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang struktur jembatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.